Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amira Fahada, NIM 1901111100393. Saya Sandi Pradana, NIM 1901111000389. Kalau saya Nancy Sofatur Rohmah, NIM 19011110007. Saya Akbar, NIM 383. Nama Nani Handayani, NIM 1901111000017. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman budaya karena terdiri dari banyak suku, ras, dan etnik. Tentunya hutan juga merupakan sebuah ekosistem alam yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga terdapat fungsi, yakni fungsi hutan adat bagi masyarakat hukum adat. Selanjutnya, sejauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, masyarakat hukum adat di Indonesia telah mengetahui batasan-batasan wilayah mereka dan bagaimana cara mengelola serta melindungi tanah peninggalan leluhur mereka. Selanjutnya, untuk memahami materi ini, kita akan mempelajari tentang konsepsi masyarakat hukum adat. Kami mengutip dua pendapat para ahli, yakni yang pertama Supomo dan yang kedua adalah Van Vollenhoven. Menurut Supomo, masyarakat hukum adat di Indonesia ini dapat dibedakan berdasarkan susunan. Yang pertama adalah pertalian keturunan atau genealogi, yang kedua berdasarkan lingkungan daerah atau teritorial. Selain itu, beliau juga berpendapat dapat dibagi berdasarkan bentuk. Ada yang berbentuk berdiri sendiri, mencakup masyarakat hukum adat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, dan berserikat, yakni masyarakat hukum adat yang kedudukannya sederajat. Selanjutnya, menurut Van Vollenhoven, ketika kita ingin mengetahui suatu hukum yang berlaku di daerah tersebut, kita harus menyelidiki waktu dan juga tempatnya. Hutan adat merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya. Nah, berikut beberapa fungsi hutan adat bagi masyarakat hukum adat. Yang pertama, sebagai rumah sakit bagi masyarakat hukum adat. Di dalam hutan adat tersedia puluhan bahkan ratusan bahan material untuk obat-obatan. Yang kedua, sebagai sumber bagi kepentingan penelitian. Di dalam hutan adat tersedia keragaman budaya dan ekosistem yang terjaga di dalamnya. Nah, yang ketiga, sebagai sumber ekonomi. Jadi, ketika tanah adat dikelola secara baik dan profesional, maka perekonomian masyarakat adat menjadi berkembang. Mereka juga tidak lagi menggantungkan nasibnya kepada pemerintah dan pihak luar atau kaum kapitalis. Yang keempat, sangat berkaitan erat dengan identitas spiritual dan sosial dan budaya, sehingga dari pengakuan dan kepastian hukum atas hak wilayah adat dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas masyarakat adat. Nah, yang kelima, sebagai hutan produksi. Hutan adat juga harus sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pasal fungsi hutan adat bagi hukum adat di Indonesia yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Teman-teman bisa mendownload undang-undang tersebut terlebih dahulu lalu membacanya. Yang tentunya meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, tentunya ada pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak hukum adat di Indonesia. Dan untuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia, terdapat beberapa macam. Yang pertama, mengenai tata batas yang tidak jelas antar kedua belah pihak. Maksud kedua belah pihak di sini yang tidak melibatkan masyarakat setempat, yang merupakan awal konflik
tata batas ini terjadi. Yang kedua, pelanggaran adat oleh pengusaha hutan. Nah, di sini ada beberapa hal pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengusaha kehutanan dan perkebunan. Misalnya, A. Melakukan perusahaan bangunan adat sebagai tempat peribadatan. B. Pembabatan hutan. C. Melakukan eksploitasi kayu, di mana kayu tersebut oleh masyarakat adat yang merupakan kayu keramat atau pantang. Yang ketiga, ketidakadilan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan penyelesaian berbagai masalah yang terjadi antara masyarakat sekitar hutan dan perusahaan yang akan mengakibatkan konflik-konflik baru terjadi. Yang keempat, hancurnya penyokong kehidupan masyarakat adat dan masyarakat hutan yang merupakan eksploitasi hutan oleh HPH yang telah berlangsung kurang lebih 35 tahun, telah mendorong hancurnya dan rusaknya hutan sebagai tempat hidup dan kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan adat dan masyarakat adat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang relevansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam pemenuhan hak masyarakat hukum adat. Menurut kami, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang kehutanan itu tidak menunjukkan relevansi, justru memberikan kekosongan peran dan ketidakberadaan masyarakat hukum adat dalam bidang pertahanan dan kehutanan. Karena jelas-jelas di sana mereka kehilangan potensial dan hak untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga akhirnya dilakukan judicial review dan menghasilkan putusan MK nomor 35 garing perundang-undangan 10 tahun 2012 untuk melakukan pengelolaan atau dikelola sendiri terhadap hutan adat berdasarkan kearifan lokal. Lalu, saran untuk topik permasalahan yang telah kami bahas adalah dalam pembuatan undang-undang mengenai kehutanan, tentunya tidak boleh semata-mata dilihat dari kepentingan administratif saja, karena statut tersebut harus dilihat serta perlu meninjau dari perspektif hak asasi manusia, terutama dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat hukum adat. Serta harus ada penjelasan yang aplikatif, karena masyarakat hukum adat semakin bertambahnya zaman, semakin mengalami perubahan dalam frase sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka harus mendapat penjelasan dari batas-batasan hukum tadi, seolah-olah bukan malah menyudutkan mereka. Karena pembatasan-pembatasan ini bisa digunakan untuk melakukan penangguhan atau derogation atas hak adat secara sewenang-wenang, dan masyarakat adat belum mendapat hak-hak mereka yang sebagaimana mestinya, terlebih dalam pertanahan dan kelola hukum adat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share ya.